Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Amin. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kurniawan dari Cikgu Belajar. Di sini juga ada Pak Rosikin dan kawan-kawan dari komunitas belajar Cikgu Belajar dan juga teman-teman dari KKG Gombel, Wijo Utomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya. Kita sampai sekarang diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk menimba ilmu, untuk mengembangkan diri bersama melalui platform yang sangat baik ini yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui platform Merdeka Belajar dan kegiatan Gombel yang menjadikan uang, waktu, biaya dan yang lainnya tidak menjadi hambatan untuk kita
bersama-sama, saling bertukar informasi, berbagi pengalaman baik, serta bersilaturahmi. Karena kita sesama pendidik ya, jadi dari Sabang sampai Merauke ini komunitas belajar yang bagus sekali dari teman-teman Cekgu yang sudah menginisiasi kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat menjadi tempat atau sarana serta memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan diri. Jadi esensi dari PMM itu atau sasaran kinerja pegawai yang untuk pendidikan tidak hanya sekedar kita memperoleh sertifikat, tapi sertifikat itu adalah bukti, hanya bukti sebagai kita telah melaksanakan kegiatan. Yang penting adalah bagaimana upskilling, jadi peningkatan keterampilan berkelanjutan agar teman-teman kita ya dan insan semua pendidikan di manapun dapat transfer ilmu pengetahuan, memperbarui serta senantiasa meningkatkan diri, karena memang pendidikan itu adalah belajar sepanjang hayat, tidak mengenal usia, sudah jadi guru pun, sudah jadi dosen pun, sudah jadi instruktur, fasilitator dan lain-lainnya masih tetap butuh belajar karena ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Perkenalkan tadi sudah dikenalkan oleh moderator, nama saya Slamet Haryadi, MPD. Saya sehari-hari melaksanakan tugas di SD Negeri 01 Bulu. Saya lahir di Kudus sekitar 31 tahun yang lalu. Kemudian juga sebelum di sini saya sudah di berbagai tempat yang sudah saya sertakan di kurikulum vitae. Untuk misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada admin. Pada siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi, Bapak Ibu, tidak mengajar tapi berbagi bagaimana kita mengembangkan bahan ajar berbasis etnoscience. Etnoscience itu terdiri dari kedua kata, etno dan sains. Jadi etno adalah tentang budaya, sains adalah ilmu pengetahuan. Dan tidak hanya ini diterapkan pada pembelajaran IPA, IPS, tapi bisa di semua pembelajaran. Tapi lebih cenderungnya ini kalau di kelas di kurikulum Merdeka masuk pada mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Karena memang dunia sekarang sudah semakin dekat, sudah semakin tanpa batas karena semua sudah canggih ya, sudah batasan-batasan kehidupan manusia seakan sudah tidak ada batasnya. Kita berbelanja sudah ada e-commerce, kita mau beli apapun sudah bisa datang ke rumah kita, tanpa kita kemana-mana pun kita sudah bisa melaksanakan aktivitas, termasuk melakukan pertemuan dengan sarana teknologi video conference. Jadi hal-hal yang semacam ini mungkin 5 tahun yang lalu belum terbayang Bapak Ibu semua. Ya, sebelum pandemi mungkin belum terbayang, tetapi karena ada pandemi, ya, kecepatan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sangat signifikan. Sehingga pembelajaran tidak harus bertemu secara tatap muka, tapi juga dapat dilakukan secara virtual, baik sinkronus maupun asinkronus, baik tatap muka secara virtual maupun hanya sekedar melalui LMS atau platform pelatihan daring. Tapi juga memang pertemuan seperti ini secara tidak langsung juga meniadakan tatap muka secara langsung atau silaturahmi, tapi memang ini hanya sarana. Jadi memang pada saat pandemi itu juga timbul pertanyaan dengan pesatnya perkembangan ICT, jadi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dunia pendidikan, apakah guru bisa tergantikan? Nyatanya bisa dijawab pada pandemi kemarin itu tidak, baik. Karena pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tapi juga transfer nilai-nilai yang berharga. Nah, itu nanti saya akan sampaikan melalui materi saya tentang etnoscience. Jadi memaknai ilmu pengetahuan tidak hanya dalam bidang peningkatan ilmu pengetahuan
tekstual, kemudian tapi juga memasukkan nilai-nilai luhur budaya-budaya lokal kepada pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, kemudian langsung saja saya share screen ya. Ini kebetulan saya dari Jawa Tengah, jadi campur-campur dengan bahasa Jawa. Bentar loh, kok enggak ada. Bentar. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah masuk layar saya? Sudah masuk. Mengembangkan bahan ajar berbasis ethnic science. Jadi nanti saya akan jelaskan secara teoritis dan nanti kita akan lihat bagaimana contoh yang sudah saya buat, saya sudah desain bahan belajar etnoscience bentuknya bagaimana sih, nanti kita akan uraikan lebih lanjut. Nah, saya awali dari bahan ajar. Bahan ajar adalah atau merupakan materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu topik atau konsep tertentu. Jadi bisa digunakan buku yang ada dari Kementerian Pendidikan, buku pengayaan yang lain, atau guru juga bisa membuat sendiri. Jadi kelebihannya ketika membuat sendiri adalah guru lebih tahu kondisi atau apa yang dibutuhkan anak, serta apa yang mereka sukai, dan nanti dimasukkan ke dalam bahan ajar yang dibuat. Jadi lebih lebih detail sesuai dengan kebutuhan anak dan daya tangkap serta kemampuan anak memahami. Karena masing-masing daerah, masing-masing sekolah juga punya tantangan masing-masing, tidak sama. Jadi kelebihan ketika bahan ajar dibuat sendiri, maka bahan ajar itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau user atau penggunanya. Fungsi dan manfaat bahan ajar. Fungsi bahan ajar berperan sebagai media untuk menyampaikan informasi dan konsep secara sistematis kepada peserta didik. Nah, sekarang memang baru digaungkan berdasarkan hasil tes PISA tahun 2022 yang diumumkan tahun 2023. Indonesia ranking 68 atau 69 dari 78 negara. Nah, yang paling rendah itu ya di literasi dan numerasi, dan yang paling rendah itu numerasinya. Jadi numerasinya karena memang soal-soal yang didesain pada PISA itu merupakan bukan soal langsung berwujud kalimat matematika, tapi berbasis pemecahan masalah, maka penguatan literasi juga penting, sehingga bahan ajar memiliki manfaat juga sebagai sumber literasi atau sumber bacaan anak. Kemudian bahan ajar membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran melalui pendekatan yang menarik dan relevan. Jadi, apalagi nanti dengan etnoscience tadi, karena dengan pendekatan etno itu anak-anak kan dikenalkan dengan budaya-budaya, kemudian tradisi lokal, bisa pakaian daerah, bisa makanan, bisa peristiwa budaya yang ada di sekitarnya, sehingga akan menjadi relevan. Jadi anak belajar tidak harus hanya membayangkan, tetapi membayangkan konsep-konsep yang tidak nyata, tapi juga langsung dibawa ke dunia yang ada dekat di sekitarnya. Tujuan dan relevansi penyusunan bahan ajar menetapkan tujuan yang jelas. Jadi menetapkan tujuan berarti mengarahnya pada sesuai dengan materi. Jadi sesuai, kalau di kurikulum ya sesuai KIKD, terus kalau yang di KTSP kemarin ya K13, kalau yang Kumer ya sesuai TP ATP, sesuai dokumen kurikulum. Kemudian relevansi bahan ajar menghubungkan bahan ajar dengan konteks kehidupan nyata, sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari.
Karena pada nyatanya anak-anak kesulitan memahami pelajaran karena mereka juga kesulitan menemukan konsep itu dan penggunaan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka setelah pelajaran cenderung lupa sehingga hari ini diajarkan, besok ditanya sudah lupa ya, karena memang konsep serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan masih jauh dari jangkauan mereka. Satu lagi tadi saya belum sampaikan, yaitu penetapan atau penyusunan bahan ajar itu juga harus sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, kebutuhan belajar anak juga sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pengembangan yang dilakukan oleh guru. Nah, dengan etnosains nanti juga guru akan mengenalkan bahwa mereka juga punya budaya, mereka juga punya warisan yang diajarkan atau ditinggalkan oleh leluhur yang banyak sekali manfaatnya untuk diterapkan pada era sekarang. Karena pada zaman globalisasi ini, Bapak Ibu, banjir derasnya informasi dari berbagai dunia, sehingga berbagai budaya masuk ke dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat kita, sehingga budaya-budaya asing akan tergerus, nilai-nilai luhur akan tergerus. Kalau kita biarkan, maka budaya sebagai suatu identitas bangsa akan menjadi hilang. Bayangkan ketika suatu bangsa sudah hilang budayanya, maka seperti halnya peribahasa kalau orang Jawa mengatakan wong Jawa hilang Jawa nih. Jadi bagaimana dikatakan orang Jawa tapi dia tidak orang Jawa, tidak mengetahui adat, kemudian tatanan hidup, bahasa, budaya yang dimiliki oleh suatu suku. Jadi apakah masih bisa disebut dia suatu bangsa kalau sudah kehilangan identitasnya? Oleh karena itu, etnosains menurut saya dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada pada tantangan pendidikan kita sekarang. Karena pendidikan pada dasarnya adalah kemanusiaan manusia melalui kegiatan pendidikan yang konsep pada kurikulum merdeka bahwa pembelajaran bertumpu atau berpusat pada murid. Jadi murid itu sebagai objek maupun subjek pembelajaran. Jadi tugas guru ya adalah mengarahkan, menjadi fasilitator, menjadi motivator, menjadi pendorong, pendamping anak-anak bisa menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, serta menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kebutuhan belajar. Benar. Nah, diverse learning style. Jadi gaya belajar masing-masing anak itu berbeda-beda, Pak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen dasar dalam pembelajaran berdiferensiasi, apakah anak itu gaya belajarnya kinestetik, apakah dia auditori, apakah dia audio, apakah dia audiovisual. Nah, itu nanti bisa dirangkum. Jadi lebih baiknya satu bahan ajar itu ya bisa memenuhi semua kebutuhan belajar anak, baik dia yang kinestetik, apakah di auditori, apakah visual dan sebagainya, bisa masuk semua. Jadi dalam bahan belajar itu semuanya bisa menikmati dan semua bisa belajar. Jadi gaya belajar tidak menjadi masalah, tetapi menjadi suatu kelebihan bagi masing-masing anak, karena memang setiap anak diciptakan istimewa, setiap anak merupakan individu yang berbeda, tapi setiap anak merupakan calon-calon pemimpin bangsa. Nah, selain itu, data driven research yaitu melakukan analisis mendalam terhadap data pembelajaran untuk menentukan prioritas pengembangan bahan ajar yang efektif. Jadi melalui observasi atau melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu,
dalam akan menentukan apakah yang menjadi fokus dalam pembelajaran pengembangan bahan ajar ini adalah dengan adanya evaluasi diri atau refleksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk apa sih sebetulnya kesukaan anak-anak, apakah sih yang menjadi kebutuhan anak-anak, apakah sih yang memang dibutuhkan untuk anak-anak selain yang ada dalam buku-buku yang sudah ada. Jadi saya berikan judul materi ini pengembangan karena development atau pengembangan ini adalah membuat hal yang berbeda dengan yang ada. Bahan ajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Bahan ajar yang efektif meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dengan pendekatan yang menarik dan aplikatif. Jadi pembelajaran era abad 21 ini tidak hanya anak membaca buku dengan diam, tapi dengan adanya bahan ajar itu, baik entah berupa e-modul, apakah itu berupa buku cetak, menjadi sarana atau panduan anak-anak dalam melakukan kegiatan atau aktivitas. Jadi pada masa sekarang ya, kegiatan belajaran tidak harus selalu monoton, tidak harus selalu menggunakan full ceramah, karena pasti Bapak Ibu ceramah dari pagi sampai siang itu luar biasa. Ya, lebih bagus lagi apabila ada kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak tidak merasa jenuh, akan merasa nyaman, karena pada masa-masa jenjang sekolah dasar terutama adalah masa-masa bermain, sehingga kegiatan-kegiatan berkelompok, kegiatan-kegiatan berbasis diskusi atau kegiatan-kegiatan berbasis praktik itu cenderung lebih menyenangkan. Tentu anak-anak akan lebih menikmati pembelajaran jika disajikan tidak hanya satu arah tapi multi arah, baik guru dengan siswa, baik siswa dengan siswa, atau sekelompok siswa dengan gurunya, atau siswa dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas tapi juga bisa dilaksanakan pembelajaran di luar kelas dengan menjadikan lingkungan sekolah sebagai bahan belajar anak. Jadi bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna lagi. Kemudian bahan ajar yang sesuai mengacu pada kurikulum yang relevan. Bapak Ibu, untuk tahun ini di tahun 2024 sebenarnya saya melihat berita akan dilaksanakan launching kurikulum nasional, yang mungkin itu nanti masih ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi untuk merancang bahan ajar juga harus menyesuaikan kurikulum. Jadi muatan-muatan intinya juga kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jangan sampai kita sudah full menggunakan kurikulum merdeka tapi masih ada muatan KTSP, apalagi muatan K13, apalagi muatan KBK. Nah, itu kalau bisa tetap sesuaikan dengan peraturan yang terbaru supaya sesuai dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran saat ini. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan mempertimbangkan perkembangan teknologi. Jadi penggunaan teknologi sekarang tidak menjadi suatu yang mewah, tidak menjadi suatu yang mahal, tidak menjadi suatu hal yang luar biasa, tapi menjadi hal biasa. Tapi untuk pengembangan perkembangan teknologi yang baiknya kita laksanakan adalah mengikuti perkembangan yang terkini. Jadi sekarang eranya artificial intelligence. Jadi dalam membuat presentasi ini, saya tadi juga menggunakan AI ya Bapak Ibu. Jadi saya tinggal mengetikkan beberapa rancangan, kemudian AI lah yang membuat. Hanya berselang 10-15 menit bahan ajar atau bahan tayang ini sudah jadi. Saya tidak usah membuat secara manual di file, tapi AI lah yang menggunakan. Nah, tapi tergantung usernya, tergantung penggunanya, apakah dia bisa mengakses atau tidak. Secanggih apapun artificial intelligence, secanggih apapun teknologi, tetap harus ada user yang kompeten untuk menggunakan itu sehingga menjadi suatu karya yang betul-betul bermanfaat dan betul-betul relevan dengan kebutuhan. Jadi itulah AI tidak akan bisa menggantikan manusia, karena manusia sebagai user, manusia memiliki akal dan dapat
menciptakan suatu yang bersumber dari cipta rasa karsa itu, sehingga bisa menghasilkan karya dengan bantuan AI untuk mempercepat. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan bantuan AI, dan dengan teknologi yang terkini juga yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan Canva. Sekarang kita semua orang bisa jadi desainer Bapak Ibu. Tidak usah nunggu bisa Corel Draw, tidak usah nunggu bisa Photoshop, bisa dan lain sebagainya. Cukup kita cari template yang sesuai dengan kita inginkan. Semua sudah ada di Canva, tinggal ganti ngedit sudah jadi. Itulah yang dimaksud dengan perkembangan teknologi. Kemudian mengatur konten belajar secara logis dan berurutan. Jadi harus ada sistematikanya, harus ada urutannya. Konten yang terurut, melakukan penataan konten belajar sesuai dengan urutan logis dan kemampuan siswa yang dihadapi. Jadi mulai dari hal yang boleh ada dua pendekatan Bapak Ibu. Yang pertama bisa mudah ke susah atau langsung ke susah, tergantung dengan siswa atau penggunaannya kepada siswa yang berbeda. Jadi bisa mudah susah, bisa langsung. Yang ketat ini juga bisa ketika siswanya sudah berada di level yang di atas rata. Kemudian penyusunan terarah, mengatur konten pembelajaran agar sesuai dengan pembelajaran sebelumnya dan memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi juga diingatkan juga ya, pembelajaran sudah lampau dan ada muatan-muatan selain pelajaran yang masih ada hubungan dengan pelajaran, disisipkan juga dalam bahan ajarannya. Saya berikan contohnya. Kemudian integrasi multimedia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Integrasi multimedia menggunakan teknologi multimedia untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan dinamis. Nah, sekarang banyak sekali sumber daya yang dapat kita gunakan. Misalkan kita bisa gunakan YouTube berbagai channel banyak sekali ya yang dapat kita gunakan sebagai sumber pelajaran. Tapi tentunya Bapak Ibu harus tahu basic dulu kebenaran dari video yang Bapak Ibu akan gunakan, gambar yang akan digunakan, konten yang digunakan. Jangan sampai kita asal ambil kemudian kita berikan pada anak-anak, kita validasi dulu. Jangan-jangan nanti ada hoax di dalamnya, jangan-jangan nanti ada ujaran kebencian, ada rasisme, ada apa. Jadi kita cek dulu apakah benar-benar cocok multimedia yang kita gunakan, yang ambil dari internet dengan kebenaran, kemudian sumbernya baik, materinya baik, dan kita harus melihat itu secara keseluruhan, tidak hanya sekilas melihat kemudian kita comot langsung kita tempelkan di bahan ajar kita atau kita berikan pada anak kita, tapi benar-benar kita perhatikan apakah itu sumber pembelajaran yang memadai atau yang betul-betul memang bermutu. Kemudian pemanfaatan sumber ajar eksternal, mengintegrasikan sumber daya eksternal seperti kunjungan ke lapangan, wawancara tertarik dan riset mandiri untuk memperkaya pengalaman siswa. Jadi menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Oh ya, suara saya masih terdengar ya? Masih Pak. Ya, sebentar ya, ini laptopnya mau mati tak just a minute. Nah. Saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk pada definisi etnoscience dan ruang lingkupnya. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahan ajarnya,
Sekarang kita akan masuk pada dimensi etnoscience tentang ruang lingkupnya. Etnoscience merupakan kajian mengenai pengetahuan tradisional atau pengetahuan yang berdasarkan kearifan lokal dan budaya. Ruang lingkupnya meliputi tradisi lisan, pengetahuan lokal tentang alam, tentang masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. Perbedaan antara etnoscience dengan ilmu pengetahuan konvensional. Jadi yang kelebihannya etnoscience adalah mendukung sistem lokal. Etnoscience memperhatikan pengetahuan lokal dan praktik tradisional, sementara ilmu konvensional ketika kita tidak melibatkan etnoscience, maka hanya menggunakan pendekatan ilmiah umum. Jadi misinya etnoscience juga terdapat pada pelestarian budaya atau kearifan lokal, local wisdom, yang kita bisa combine atau kita masukkan ke dalam ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, penekanan pada konteks budaya. Etnoscience mempertimbangkan budaya dan tradisi dalam menganalisis pengetahuan, sedangkan ilmu konvensional ketika kita tidak melakukan etnoscience hanya bersifat umum. Jadi dengan etnoscience ini kita bisa mendekatkan anak-anak dengan budaya, dengan kemudian selanjutnya etnoscience dalam konteks masyarakat dan budaya. Yang pertama yang mendasari adanya atau perkembangan etnoscience ini adalah pentingnya pelestarian pengetahuan lokal atau local wisdom, menjaga pengetahuan tradisional ya dan budaya lokal agar tidak punah atau terpinggirkan dalam era globalisasi. Jadi kita tahu sekarang mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, mulai dari YouTube, konten-konten banyak sekali, budaya-budaya yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat bangsa Indonesia juga beragam, sehingga dikhawatirkan kalau tidak ada upaya untuk mengcounter, menyeimbangkan dengan budaya yang kita punya, maka budaya kita akan punah, akan kalah. Padahal budaya kita adalah suatu peradaban yang sangat panjang, yang beratus-ratus tahun, sehingga ada budaya kita sekarang yang berasal dari leluhur bangsa yang disepakati oleh para pendahulu, bersumber dari nilai-nilai pengetahuan kebiasaan masyarakat maupun nilai-nilai agama yang menjadi satu, dan itulah menjadi sebuah kekayaan nasional yang disebut dengan budaya bangsa. Jadi negara kita juga ada ahli juga mengatakan negara bangsa. Jadi negara yang melingkupi atau yang budaya-budaya dari berbagai bangsa itulah menjadi satu, menjadi suatu negara Indonesia. Jadi penting bagi kita untuk mewariskan pengetahuan lokal atau budaya ini kepada generasi penerus melalui pembelajaran. Kapan lagi kalau kita tidak memasukkan? Ya kalau tidak kita, siapa lagi? Tantangan dalam konteks multikultural, mengatasi hambatan antar budaya dan memahami keragaman pengetahuan praktik dalam masyarakat multikultural. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, berbagai agama. Ya, melalui pendekatan etnoscience inilah kita bisa merawat atau merajut kerukunan berbangsa, pemahaman akan perbedaan, merawat gotong royong, merawat persatuan, sehingga tidak akan terjadi namanya disintegrasi bangsa. Kemudian kolaborasi antara etnoscience dan ilmu sosial. Jadi etnoscience itu juga berkolaborasi ya dengan ilmu sosial, baik sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya, mengintegrasikan pengetahuan etnoscience dalam kajian ilmu sosial untuk memahami perubahan sosial dan budaya. Jadi generasi-generasi yang akan datang ketika pembelajaran etnoscience diterapkan, maka mereka tidak akan kikuk ya ketika mereka membaur di masyarakat. Jadi menjadi warga negara yang baik dan paham akan budaya serta tantangan norma-norma yang ada di masyarakat, sehingga
apa yang diwariskan oleh leluhur kita, baik budaya, bahasa, kemudian seni, itu bisa tersampaikan atau terawat melalui proses pewarisan budaya yang dapat kita lakukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah melalui penerapan pendekatan etnoscience. Penerapan etnoscience dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan studi kasus. Contohnya, menggunakan contoh pengetahuan tradisional dari komunitas lokal sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. Dan nanti secara nyata akan saya perlihatkan contohnya dalam bahan ajar yang sudah kami buat. Kemudian pembelajaran partisipatif melibatkan siswa, murid, dalam mengumpulkan dan menganalisis pengetahuan lokal masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Mendorong kolaborasi, empati, dan penghargaan terhadap budaya beragam melalui pembelajaran etnoscience. Jadi belajarnya tidak hanya sekedar belajar dalam pengetahuan sesuai dengan buku pelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial anak sebagai anggota dari masyarakat, anggota dari suatu suku bangsa, kemudian menjadi bagian suatu negara, dan persiapan sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang paham dan mengerti tentang nilai-nilai luhur yang berkembang serta yang ada di lingkungannya. Kesimpulan, pentingnya memahami konteks lokal. Etnoscience memperkaya pemahaman terhadap pengetahuan lokal dan budaya, mendukung keberlanjutan pengetahuan tradisional tadi yang saya telah jelaskan, yaitu proses pewarisan budaya dari generasi ini ke generasi yang akan datang. Tanpa adanya pewarisan budaya, maka budaya yang sekarang masih eksis, kita tidak tahu apakah dia masih ada atau tidak ketika tidak kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian potensi kolaborasi antar disiplin ilmu. Etnoscience memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan ilmu sosial, lingkungan, dan bidang studi lainnya. Tidak hanya IPA IPS, tapi bisa dikembangkan ke dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Tidak hanya IPA, tidak hanya IPS, bahasa, PKN, kemudian SPDP, dan sebagainya bisa masuk semua. Karena pada dasarnya kan yang dipelajari di sekolah adalah hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi etnoscience mewadahi itu semua. Kemudian pengintegrasian pengetahuan universal dan lokal. Pengetahuan etnoscience dapat diintegrasikan dalam konteks pendidikan global untuk memperkuat kesadaran multikultural. Jadi menyadarkan anak bahwa mereka adalah suatu bagian dari masyarakat yang majemuk, yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak dijadikan suatu sumber kelemahan, tapi menjadi kelebihan, dan itulah yang menjadi sumber budaya nasional dan menjadi keunikan Indonesia, keunikan bangsa kita, keunikan negara kita dibandingkan negara-negara lain. Bayangkan saja, saya sekarang di Pekalongan, logat Pekalongan dengan logat Pemalang berbeda. Logat saya di sini di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan kecamatan sebelah saya, Kecamatan Kesesi. Itu hanya selisih jarak yang sedikit, apalagi antara Sabang sampai Merauke yang khususnya sangat jauh sekali, perlu waktu untuk berpindah di tempat satu ke tempat yang lain. Ya, sehingga keanekaragaman budaya kita sangat luar biasa sekali, karena kita negara kepulauan, negara yang dahulu pada masa kejayaan pelajaran maritim menjadi tempat pertemuan perdagangan internasional. Jadi Indonesia merupakan melalui Selat Malaka dulu menjadi pertemuan perdagangan etnis Cina, bangsa Cina, kemudian ada Arab, bangsa Eropa, dan sebagainya. Sehingga budaya kita sangat beragam dan merupakan perpaduan dari budaya-budaya yang ada di luar dan menjadi satu, menjadi inkulturasi. Jadi masuk di para pendahulu juga sangat pintar sekali zaman dulu, mereka membawa masuk hal-hal yang baik oleh budaya lain, tapi juga mereka juga membuang atau memfilter hal-hal yang kurang baik dari budaya-budaya yang ada di tempat lain. Jadilah
yang didapatkan adalah budaya-budaya pegang saja. Oleh karena itu, pengetahuan kemudian serta cara hidup para pendahulu juga perlu kita sampaikan pada anak-anak supaya mereka dapat memfilter budaya. Jadi yang baik kita ambil, yang jelek kita buang, yang jelek kita tidak ambil, sehingga jadilah Indonesia atau generasi kita sebagai generasi yang memiliki budaya yang baik. Itu penyampaian materi saya. Akan saya lanjutkan setelah saya minum dulu ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Harus. Silakan Pak, silakan. Ya, wah terus bersemangat ini bertemu dengan Guru Nusantara ini. Nah, selanjutnya saya akan contohkan. Ini ada sedikit contoh modul atau bahan ajar. Boleh disebut modul juga boleh bahan ajar, sama saja. Nah, ini kebetulan modul numerasi. Materi pecahan berbasis kearifan lokal, permuatan etno-sains. Nah, kearifan lokal yang saya sertakan dalam materi ini berasal dari muatan-muatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Selamat yang dikasih muka cepat jadi. Materinya adalah tentang pecahan, penjualan dan pengurangan pecahan. Artinya 31 melawan pecahan, penjualan dan pengurangan 2 pecahan dan 3. Tampilannya 1 melakukan penyelesaian masalah indikator yang saya gunakan adalah ini saya bagi beberapa sub. Nah, di modul juga ya disertakan pula tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya tujuan pembelajaran pada modul atau bahan ajar, anak-anak akan tahu tujuan mereka belajar. Nah, salah satunya saya bacakan. Dengan mencoba menyelesaikan contoh atau ilustrasi dan melakukan kegiatan membaca, peserta didik dapat menjumlahkan 2 pecahan berbeda penyebut dengan apa. Dengan mencoba menyelesaikan contoh atau ilustrasi serta melakukan kegiatan membaca, peserta didik dapat mengurangkan 2 pecahan berbeda penyebut dengan apa. Jadi materi pecahan pada kelas 5 merupakan sepengalaman saya dan sepengalaman saya, termasuk materi yang cukup cukup susah anak untuk paham. Meskipun hari ini paham, kadang besok lagi belum paham. Terutama ketika penyebutnya sudah berbeda dan ketika dia melakukan operasi hitung pecahan yang beragam, bisa dia menggunakan desimal atau dia menggunakan pecahan campuran, itu kadang anak-anak agak susah. Nah, ini saya menggunakan pendekatan SOSES digabungkan dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi konstruktivisme yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan pemahaman anak yang terdahulu, sehingga jalan masuknya adalah dari penguatan awal siswa. Karena memang sesuai dengan teori konstruktivisme bahwa anak itu bukan suatu kertas kosong, bukan suatu individu yang kosong melompong, tapi juga mereka punya pengetahuan terdahulu. Jadi dalam pandangan teori konstruktivisme bahwa
anak-anak itu bukan hanya suatu yang kosong. Jadi mereka sudah punya pengetahuan awal, dan tugas kita adalah menjembatani pengetahuan awal itu dengan pengetahuan yang akan kita belajarkan kepada anak-anak. Nah, kemudian ada juga petunjuk pengetahuan modul atau bahan ajar. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu untuk atau adanya penggunaan petunjuk ini dalam buku, sehingga anak-anak juga tahu bagaimana cara memanfaatkan buku ini dan manfaatnya dengan lebih baik. Nah, jadi ketika akan menggunakan modul atau menggunakan bahan ajar, Bapak Ibu juga perlu ya membaca petunjuk penggunaannya. Perlu juga menuliskan di buku itu atau modul itu atau bahan ajar itu cara penggunaannya. Karena memang suatu bahan ajar kan berbeda dengan bahan ajar lainnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya petunjuk ini, maka dapat menggunakan bahan ajar ini dengan maksimal. Contohnya juga dapat juga diterapkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai karakter. Contoh yang saya gunakan seperti ini. Sebelum memulai kegiatan, maka awali belajar dengan berdoa terlebih dahulu, termasuk penggunaan karakter, penanaman karakter religius. Niatkan belajar untuk menuntut ilmu. Bacalah bahan bacaan atau materi yang terdapat dalam modul dan bersama. Lakukan setiap kegiatan yang ada di dalam modul atau bahan ajar dengan bersungguh-sungguh. Utamakan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, dan saling tolong-menolong ketika ada kegiatan yang mengharuskan mereka berkolaborasi atau berdiskusi kelompok. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi. Operasi DEM. Apakah itu pecahan? Nah, diawali dengan pertanyaan, jadi sehingga anak-anak akan merasa tertantang, akan merasa bertanya-tanya, menimbulkan motivasi. Nah, ini ada bacaannya, persepsinya. Ini dari sepeda menuju Pasar Kajen. Ini Pasar Kajen ini pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan, di pusat pemerintahannya, pusatnya yaitu Kajen, Kecamatan Kajen, untuk membeli kue lapis kesukaannya. Ya, salah satu makan khas ini adalah kue lapis. Ini ada kue lapisnya ya, ada gambar kue lapisnya. Setelah berkeliling, akhirnya Beni menemukan penjual yang menjajakan kue lapis. Kue lapis tersebut berbentuk persegi panjang yang sudah diiris menjadi 8 bagian sama besar. Nah, jadi anak-anak bisa membayangkan, aku sudah pernah makan kue lapis. Lapisnya berbentuk persegi panjang, habis sudah dipotong-potong ya, karena kan lapis besar. Ya, ketika dipotong-potong kan mudah untuk makan. Kemudian ternyata Beni membeli 3 iris kue lapis tersebut. Dapatkah kamu menemukan pesan kue lapis yang dibeli Beni? Nah, bagaimana misalnya masalahnya? Tuliskan pendapatmu. Jadi menanamkan konsep pecahan. Jadi kan dipotong itu 8, Beni membeli 3. Jadi berapa bagian yang dibeli Beni? Ditanya. Kemudian ada ayo pahami. Nah, ini penyajian tadi dari kasus yang disajikan pada bacaan di atas. Untuk menentukan pesan kue lapis yang dibeli Beni adalah dengan cara membandingkan kue lapis yang dibeli Beni dengan kue lapis semuanya yang ada dipotong semuanya, sehingga kue lapis Beni dibanding kue lapis semuanya ada 3:8, atau dapat ditulis menjadi 3/8, dibaca 3/8. Anak-anak tidak hanya bisa menulis angkanya saja, tapi mereka juga harus bisa membacanya. 3/8. Jadi Beni membeli 3/8 bagian dari semua kue lapis yang dijual, baru masuk ke dalam konsep pecahan, yaitu penjelasan tentang artian pecahan dan menjelaskan tentang apakah pecahan itu. 3/8, 3 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut, dan bagaimana cara membaca pecahan. Jadi melalui local wisdom atau ethno science tadi dimasukkan dengan
pendekatan kontrovistisme dan kemudian masuk ke dalam materi, dan ini akan lebih efektif dan anak-anak akan ketika mereka melakukan aktivitas sehari-hari mereka akan teringat, tidak langsung kita sebutkan materi. Pecahan adalah 3/8 itu 3 penyebut 8 pembilang, kecuali 3 pembilang 8 penyebut. Jadi akan mudah lupa kalau kita tidak sampaikan melalui pemahaman anak-anak yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di sini juga ayo lakukan. Untuk lebih memahami tentang pecahan, mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, ini kegiatan praktek. Nah, ini juga bisa memfasilitasi anak-anak yang merupakan atau memiliki gaya belajar yang bersifat kinestetik, aktivitas. Nah, ini ada kegiatan siswanya. Jadi lengkap Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan ke admin, mungkin bisa di-share untuk sebagai contoh Bapak Ibu dalam mengembangkan bahan ajar berbasis hypnosis. Jadi dalam bahan ajar ini kami gunakan 2 pendekatan sekaligus gabungan antara hypnosis dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi menggunakan pemahaman anak yang sudah ada, tinggal nanti kita tambahkan, kita jembatani untuk pengetahuan baru yang akan kita ajarkan pada mereka. Nah, ini juga ada kolom air berlatih. Nah, ini tulis nilai pecahan dari gambar kue apem. Nah, salah satu makanan khas Kabupaten Pekalongan adalah kue apem. Di tempat asal saya kue apem itu warna putih. Nah, di Kabupaten Pekalongan kue apemnya warnanya coklat dan dialas dengan daun. Ini saya baru tahu ketika saya di sini. Nah, jadi dengan adanya penggunaan budaya lokal sebagai muatan dalam pelajaran juga bisa menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan budaya, kekayaan kuliner kepada masyarakat, tidak hanya lingkungan sekitar tapi juga kepada daerah-daerah lain ketika mendapatkan banyak jenis buah. Ini namanya apem. Ini tipis ya. Jadi kalau yang di daerah saya itu apemnya tebal, warnanya putih, ini coba. Cara makannya pun unik Bapak Ibu. Jadi cara makannya juga awal saya makan itu nggak tahu tuh. Itu langsung saya gigit di di daun pisangnya. Ternyata enggak. Caranya bagaimana? Caranya digulung, ditarik apinya. Ternyata apinya bisa copot. Saya kira enggak. Jadi ternyata cara makannya juga kalau enggak tahu juga susah. Dan enak sekali rasanya. Ini ada varian rasa nangka, ada durian, ada macam-macam. Nah, di sini juga diperkenalkan batik. Nah, ini kota batik di Pekalongan ini. Jadi kita munculkan juga pakaian tradisional atau pakaian khas yang cukup memenuhi batik karena memang Pekalongan hasil batik. Di sini juga dikenalkan Juni dan ibunya hendak membeli baju batik di pasar batik Sentono. Batik Sentono ini ada di kota Pekalongan. Ini juga kita kenalkan. Kemudian ada eksplorasi macam-macam ini. Dapatkah kamu menjelaskan maksud dari bilangan 10% dari dan 2,25 ditentukan Juni selama berbelanja? Ini pengayaan. Kemudian ini materi lagi tentang jenis-jenis pilihan pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, mengubah biasa jadi campuran, mengubah campuran jadi biasa, kemudian desimal, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan. Ini urian materi biasa. Persen, mengubah persen jadi desimal, mengubah desimal jadi persen, dan seterusnya. Nah, ini air berlatih. Nah, ini anak-anak yang termasuk dalam gaya belajar visual pasti suka ini dengan menjadikan ini. Gambar-gambarnya menarik dan bagus. Kemudian ayo amati. Ini masih juga menggunakan konten-konten lokal, kain batik
sebagai sarana untuk pembelajaran, kemudian eksplorasi, penyelesaian masalah, kemudian masuk materi lagi, operasi pembelajaran. Ini materi biasa ya untuk sebagai sumber belajar anak. Baru nanti akan disajikan belajar ini. Jadi setelah ada materi, kemudian ada lagi pengembangan dan aplikasi dalam bentuk latihan. Ini biasanya menggunakan Canva, Pak Ibu. Nah, ini juga ada onggol-onggol ini. Onggol-onggol khas Kabupaten Pekalongan. Ini sekalian setelah itu saya promo kuliner di Pekalongan. Ini materi lagi. Ini contoh-contoh soal. Kemudian ayo amati. Nah, ini ada. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita menyematkan gambar foto yang kita peroleh dari internet, kita sertakan sumbernya dari mana, sehingga kita tidak melakukan kegiatan plagiasi. Kegiatan plagiasi itu bisa diatasi, bisa diminimalisir dengan kita mencantumkan sumber yang kita kutip, yang kita gunakan dalam karya kita. Jadi namanya tidak plagiat, ini sudah ada sumbernya. Kecuali kita tidak mencantumkan, kita berarti menganggap ini hasil karya kita sendiri, foto ini hasil karya sendiri, padahal ini punyanya orang lain. Jadi pentingnya menambahkan kutipan, menambahkan identitas pada foto atau dokumen-dokumen sehingga kita tidak terkena kegiatan plagiarisme. Nah, ini bisa kita yang tentang kegiatan di pasar, jadi anak-anak akan tahu tentang aplikasi pengetahuan buat Korean penyelesaian soalnya, sehingga anak-anak bisa mengetahui proses alurnya. Kemudian ayo berlatih, ini soal-soal cerita coach evaluasi ya. Kemudian penilaian di namanya masing-masing. Kalau saya cekkan ya untuk mengetahui siswa itu dia bagaimana pengalaman belajar. Wis metu list tempatnya. Terima kasih. Materi sudah saya sampaikan tadi, ada pengenalan konsep dari gambar yang didesain dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan efisiensi dan konstruktivisme. Untuk saya akan kembali kepada Baik, terima kasih Pak Slamet, sangat luar biasa sekali materinya. Saya baru tahu tentang etnosense ini. Ternyata banyak sekali inspirasi untuk membuat bahan ajar dari bahan-bahan atau keunikan-keunikan lokal yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Apalagi ini lebih ke budaya-budaya yang di sekitar lingkungan tempat belajar si peserta didik ini bisa kita angkat sebagai bahan modul ajar. Yang kita tahu bahan ajar yang biasa kita dapat terkadang hanya memanfaatkan yang dari sumber cetakan dari Kemendikbudristek. Ternyata kita bisa membuat sendiri dengan basis lokal tadi. Ada tadi kue lapis di Pasar Kajen, ada apem juga. Itu mungkin di tempat lain ada makanan yang seperti itu, Pak. Cuman mungkin penyebutannya, namanya itu berbeda. Hanya bentuknya ya mungkin sama. Itu bisa diangkat di bahan ajar kita, sekaligus memperkenalkan pada si peserta didik. Yang kita tahu peserta didik sekarang kan
sudah mulai meninggalkan makanan-makanan yang tradisional. Mereka Iya, yang betul. mereka kenal makanan-makanan yang berasal dari negara-negara lain mungkin, yang seperti kue apem diganti kue yang dari Korea atau dari Jepang atau dari Eropa. Nah, sekarang kita kenalkan lagi ternyata bisa ya, Pak, seperti itu ya. Bisa. Apalagi kalau pembelajarannya apamnya dibawa sekalian dan makan bersama itu lebih enak lagi. Oh iya, pasti itu, Pak. Nah, itu akan mengena langsung di Betul peserta lah didik. teman-teman itu. Hari Akan ini yang mana dikenal. kita belajar apa? Belajar apem, ya, bukan itu maksudnya, pelantara saja. Tapi bagus juga, Pak. Ini ada satu pertanyaan, Pak, dari teman kita di komunitas. Apakah etnosense ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran atau hanya bisa digunakan di mata pelajaran tertentu saja? Ya. Monggo, Pak, bisa langsung dijawab, Bapak. Ya, terima kasih. Tadi yang saya contohkan adalah pelajaran matematika ya. Bisa ke Betul. IPA. Bisa ke IPA itu berarti juga bisa diangkat dalam, misalkan contohnya adalah kondisi-kondisi geografis. Contoh kalau di sini itu banyak sekali sungai. Sungai-sungai besar dengan aliran deras. Ketika ada mata pelajaran IPA, materi tentang energi, kita bisa perkenalkan kali-kali atau sungai-sungai di sekitar ini menjadi sumber energi yang terbarukan dengan adanya unsur air dan sebagainya. Kemudian di tempat-tempat di sini juga banyak sekali daerah pegunungan-pegunungan itu yang tidak terjangkau oleh kabel-kabel perusahaan listrik udara. Kita juga bisa memperkenalkan dan sudah juga dipasang di sini lampu-lampu yang menggunakan sumber energi matahari. Itu kita bisa perkenalkan juga. Jadi anak-anak tahu tentang sumber-sumber energi yang terbarukan. Itu di IPA. Kemudian di bahasa Indonesia kita bisa mengangkat tentang dongeng-dongeng lokal asal terjadinya suatu desa, kemudian atau asal muasal nama desa, sehingga anak-anak tahu desanya ya, yang diangkat apabila lebih bagus lagi ketika diangkat adalah nama desanya. Belum tentu semua orang tahu kenapa suatu desa itu punya nama itu. Nah, itulah yang Betul. akan menjadi sumber baru yang dapat anak-anak menjadikan tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungannya dan yang berkembang di masyarakat. Itu contoh ketika diterapkan di bahasa Indonesia atau di dan lain semuanya bisa semua. Oh, gitu. Baik, Bapak. Berarti etnosense ini universal dan juga fleksibel, bisa kita terapkan di mata pelajaran apapun, intinya begitu, Pak ya. Kemudian Betul yang saya sekali. tangkap tadi, Tergantung aktivitas gurunya. ya, berarti tugas gurunya untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan budaya lokal, kemudian ada memperkenalkan identitas atau jati diri di lingkungan sekitarnya supaya tidak kehilangan budaya-budaya yang selama ini tergerus dengan budaya-budaya asing yang masuk begitu. Apalagi Betul sekali. dengan derasnya informasi di media sosial, semua orang bisa akses dengan cepat. Kalau memang peserta didik tidak dikenalkan seperti ini, mungkin akan hilang. Setelah ini mereka tidak tahu Tahu apem itu makanan apa, begitu, Pak ya. cara makannya Cara bagaimana. makannya bagaimana tadi begitu. Iya. Baik. Tadi satu hal yang saya tangkap dari Bapak, ada satu quotes yang mungkin bagi teman-teman di luar provinsi Jawa, Jawa Tengah terutama, ada satu quote yaitu wong Jowo ilang Jowone, yang secara global kita definisikan bahwa kita sebagai orang Indonesia itu jangan sampai kehilangan jati diri sebagai seorang Indonesia, yang secara tidak langsung seperti itu. Kemudian etnosense tadi juga ternyata berperan penting sekali untuk integrasi antara muatan pembelajaran dengan muatan budaya dalam satu kemasan yang ringan dan mudah diterima peserta didik. Ternyata seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Gitu ya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga konten ini bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada Pak Slamet Haryadi. Semoga selalu sukses
Dan yang Amin. perlu Bapak Ibu guru hebat ketahui, Pak Slamet Haryadi ini juga merupakan seorang editor di penerbitan buku yang ber-ISBN tentunya. Beliau punya penerbitan buku dengan nama CV 3 Cakrawala. Ya, nanti misalnya Bapak Ibu guru semua mau konsultasi atau mau menerbitkan buku modul ajarnya yang sudah dibuat dengan sisipan etnosains tadi Pak ya, bisa langsung menghubungi Bapak Slamet Haryadi ini yang lokasinya di Pekalongan Pak ya. Ya, kantor kami di Pemalang, tapi karena ini sudah zaman canggih bisa dimanapun, jadi bisa via online. Oke, bisa via online sekarang lebih mudah lagi Pak. Nah, Jadi tidak harus nanti bertemu. tidak harus bertemu, nanti bisa langsung menghubungi beliau yang seperti tadi dicontohkan salah satu cetakan modul ajarnya ternyata dengan grafis yang sangat bagus, konten-konten ringan tetapi mudah dipahami, menggunakan budaya-budaya di sekitar sebagai inspirasinya dan kreativitas-kreativitas yang lain untuk mendukung pembelajaran begitu. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kami mohon undur diri, terima kasih. Salam dari komunitas belajar, Cikgu Belajar dan juga KKG Dwijo Utomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.